وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat-Nya, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan itu jauh lebih besar daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya mungkin ujian ya adalah namanya ujian, pasti ada merasakan kesedihan, ya, kesulitan, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau dipikir nikmat Allah lebih besar daripada ujian, musibah yang Allah berikan. Sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat yang Allah berikan. Tentunya sifat orang beriman ya sungguh luar biasa ya. Karena apa? Karena tidak ada yang dimiliki kecuali orang beriman, yaitu sifat syukur dan sifat sabar. Dimana ketika Allah berikan kepadanya kesenangan, kebahagiaan ya, maka mereka bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, musibah, ujian, maka dia senantiasa bersabar atas apa yang Allah berikan, berupa cobaan itu atau berupa musibah tersebut. Maka hendaklah dijadikan sifat ini ya menjadi sifat utama kita, karena kita sudah termasuk bahkan mengaku diri sebagai orang-orang yang beriman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik ikhwah, kembali pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan kembali kegiatan tarbiyah kita yang sebelumnya mohon maaf karena pekan lalu tidak sempat menjalani karena bertepatan dengan kegiatan daurah ya murabbi atau grading murabbi, dan pas tepat sesuai dengan jadwal tarbiyah kita, dan tidak sempat Ustadz mengqadha ya di hari-hari yang lainnya. Dan alhamdulillah ala kulli hal ya, intinya tarbiyah kita hari ini bisa kembali berjalan, dan tentunya ya kita akan terus melanjutkan materi-materi ya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dari kaderisasi. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ustaz siap dulu. Mawat ta'rifiyah. Baik. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di materi kelima. Materi sebelumnya itu konsekuensi syahadat sama, tapi berkaitan dengan ya la ilaha illallah ya, atau la ma'budu bihaqqin illallah ya, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sudah jelaskan konsekuensi daripada syahadat, apa-apa syahadat, apa-apa saja konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah ya, alhamdulillah kita semua sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita lanjut ke konsekuensi syahadat yang kedua, yaitu lanjutan daripada la ilaha illallah, yaitu Muhammadun Rasulullah. Baik. Tunggu. Baik. Ustaz izin dulu. Ustaz ada keperluan sebentar ya. Mana ada yang cek? Masya Allah Ustaz Pardi Jamil.
Ainun. Baik, kami كيف حالك أستاذ؟ Isyam, kapan ke pondok? Ke pada Mahat. pada lebaran insyaallah. Masya Allah. Masjid kah? Iyalah. Bawakan baju satu antum. Ya. Ya bawakan baju. Syukron. Jazakallahu khairan. Ya mahat insyaallah. Lan ya, lancar jilatian. Lancar alhamdulillah. كيف حالك أستاذ فردي؟ alhamdulillah bikhair. Ya, Kaifa haluka baju. anta? Masya Allah. بخير أستاذ الحمد لله. متى تذهب إلى المعهد؟ Ba'da nikah. Ba'da nikah. Ba'da lebaran Masya Allah. insyaallah. Ina زوجتك. Ba'da lebaran insyaallah. Kecil. Ina زوجتك يا أخي. La la la. Afwan Ustaz Hanif, ana izin sebentar. Ya, tafadhal. Baik. Muasil. Baik. Alhamdulillah, kita akan lanjut materi kita, yaitu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik, apa tujuan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini? Pertama, agar mutarabbi mengetahui konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah. Kemudian yang kedua, agar mutarabbi beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, agar mutarabbi menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan keempat, agar tertanam pada diri mutarabbi rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diharapkan dari tujuan materi ini betul-betul ya terasa, sehingga
apa yang disampaikan nanti ya bisa diresapi, dipahami, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kita mulai dari pertama, konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Dari atas dulu, belum pergi ke catat. Ya, matikan suaranya. Type yang pertama adalah membenarkan apa yang disampaikan. Ya, membenarkan apa yang disampaikan. Ini yang pertama diantara konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya baik itu secara logika atau akal sehat kita tidak menerimanya atau seakan-akan mustahil terjadi, maka sebagai orang yang beriman atau senantiasa iman kita kepada Rasulullah, ya maka kita harus mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dan membenarkan tentunya apa yang disampaikan. Ya, tidak boleh kita ya membenarkan sebagian dan menyalahkan sebagian. Ya, maka ini kekeliruan, ya, kecuali memang hadisnya ya atau apa yang disampaikan ya periwayatan hadisnya bermasalah, ya, atau bahkan maudhu. Ya, kalau terdapat hadis-hadis yang maudhu, palsu atau mungkar, dan hadis-hadis yang lainnya yang tidak mutawatir atau tidak sahih atau bahkan tidak hasan, maka kita ya harus menerimanya, ya, meskipun di luar dari akal pikiran kita. Ya, kita contohkan misalkan ya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang secara logika ya tidak mungkin diterima. Ya, mengapa? Karena kejadian itu terjadi hanya satu malam, bahkan kurang dari satu malam. Ya, di mana peristiwa Isra-nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, ya, Al-Aqsa, ya. Kemudian setelah itu langsung berangkat Mi'rajnya Rasulullah ke langit, ya, dalam waktu satu malam. Ya, kalau sekarang ya jangankan ini pesawat saja, ya, itu tidak mampu ya sampai ke langit, ke atas, ya, maksudnya menembus dunia. Ya, adapun yang menembus dunia seperti semacam roket itu bukan satu malam, ya. Ya, bahkan yang baru-baru ini sekarang terjadi, NASA ya mengirimkan pesawat luar angkasa menuju Mars, ya, itu ya sekitar 3 bulan baru sampai. Itu baru sampai Mars, ya. Apatah lagi kalau disebutkan di sini satu malam, itu bahkan kurang satu malam. Maka secara logika mungkin kita mengatakan, oh ini mungkin mustahil, ini mustahil. Tapi karena konsekuensi kita dalam syahadat yaitu Muhammadur Rasulullah, maka kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dan kita tidak katakan bahwa itu kejadian tidak terjadi atau mustahil, ya. Kita yakini bahwa kejadian itu terjadi. Ya. Dan kisah ini, ya, dalam kisahnya ini disampaikan kepada Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang paling dekat. Ya. Maka apa jawaban Abu Bakar? Ya, Abu Bakar meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Maka
Makanya beliau dijuluki As-Siddiq, ya, karena itu, ya, mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu kaum musyrikin, ya pasti akan mereka tidak percaya dalam cerita atau kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya. Dan ini disebutkan dalam Quran surat 39 ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Muhammad SAW, dan membenarkannya, ya, kemudian dia benarkan, maka ya mereka termasuk orang-orang yang bertakwa, ya. Dan di antara bentuk ketakwaan yang kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita bahas secara ringkas saja, mentaati perintahnya, ya. Nah, ini bentuk konsekuensi kita, ya, terhadap Muhammadur Rasulullah. Ya, kita harus senantiasa mentaati perintahnya. Apapun yang Rasulullah perintahkan, maka kita taati. Ya, kita taati. Ya, tanpa menanyakan, ya, tanpa memilih-milih, ya. Pokoknya kalau ada perintah, laksanakan. Kita temukan hadisnya, kita laksanakan, ya, tanpa berpikir panjang dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan dalil, ya, Quran surah, ya, 4, ya, surah keempat ayat 80. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa menaati Rasul, maka ia menaati Allah. Ya, "Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha." Siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Intinya Rasulullah sudah sampaikan. Mau orang beriman, mau orang taat atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah. Intinya Rasulullah sudah sampaikan. Ini contoh yang baik yang Rasulullah telah lakukan dan telah katakan, maka kita harus mentaatinya. Ya, di ayat lain Allah berfirman, "Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Andai kata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberikan peringatan, yaitu Rasul. Ya, di ayat lain juga Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan seterusnya. Apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Ya, tentunya Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang menjalankan atau mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, jadi perintah larangan itu bukan hanya apa yang dilarang oleh Allah, tetapi juga perintah apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Segala bentuk apa larangan Rasulullah, meninggalkan, dilarang, ya, misalkan minum atau makan, ya, dengan berjalan misalkan, ya kita laksanakan, ya, meskipun dalam hadis itu ada yang mengatakan bahwa boleh, ya, tapi ada larangan juga, ya. Maka kita, ya, tinggalkan apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalilnya banyak, ya. Di antaranya Quran surah 59 ayat 7, "Ma afa Allahu ala rasuli min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Ya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim,
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ya, ini konsekuensi daripada kita mengimani bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi larangan-larangan yang Rasulullah telah sampaikan melalui hadis-hadisnya. Ya, melalui hadis-hadisnya yang kita bisa temukan di buku-buku hadis tentunya. Kemudian yang keempat, mengikuti sunnahnya. Ya, sunnah Rasulullah sangat banyak. Ya, sehingga seseorang kalau betul-betul ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka tidak akan ada lagi atau tidak akan menerima lagi ibadah-ibadah yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sunnahnya Rasulullah SAW sudah sangat banyak, tapi kenapa masih saja banyak orang yang menambah-nambah ya ibadah yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah, yang kita bahasakan adalah bid'ah. Ya, banyak sekali amalan-amalan bid'ah yang tersebar sekarang yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini konsekuensi kita daripada keimanan kita kepada Rasulullah, maka kita jalankan saja apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, apa yang telah dicontohkan atau yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah SAW menyunnahkan misalkan ya salat puasa sunnah misalkan ya Senin Kamis, ya puasa Daud, ya, sehingga tidak boleh seseorang berpuasa di luar daripada perintah, ya di luar daripada sunnahnya. Misalkan ada yang mau puasa setiap hari misalkan, ya saya mau beribadah, saya tiap hari berpuasa, tidak pernah tidak ada spasi misalkan, maka kita katakan semangatnya bagus, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan dalam hadis ya, ada seorang 3 orang datang kepada Rasulullah, ya diantaranya mengatakan, wahai Rasulullah, saya berpuasa dan saya tidak mau berbuka. Ya, diantara yang lain ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau beristri. Diantara yang lain mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sholat tahajud terus dari awal malam sampai akhir malam. Tapi Rasulullah apa katakan? Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya saya manusia, saya tidur, saya juga bangun, saya berpuasa, ya, dan saya juga tidak berpuasa, saya juga ya beristri. Ya, ada yang mengatakan ya saya tidak mau menikah, ya, karena dia tersibukkan dengan perempuan misalnya. Tapi Rasulullah katakan saya juga menikah. Ya, ini dalil bahwa ya senantiasa kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan tidak berlebihan atau keluar daripada sunnah Rasulullah dengan melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak disunnahkan Rasulullah. Kemudian berikutnya mencintai atau mencintainya, ya, sebagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, sahabat ya sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan kita diperintahkan mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Boleh kita cinta kepada Rasulnya, boleh kita cinta kepada orang tua kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada harta yang kita punya, tetapi harus lebih besar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika seseorang mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya,
maka apapun yang Rasulullah lakukan kita akan senantiasa mengikutinya. Ya. Dan ini sesuai ya ketika seseorang mencintai misalnya idolanya misalkan. Ya. Orang yang mencintai idolanya pasti dia akan mengikuti apa yang idolanya lakukan. Misalkan seseorang mencintai mengidolakan misalnya artis yang terkenal misalkan, pasti ya lambat laun mereka akan lama-lama mengikutinya, ya minimal menonton videonya, ya kemudian ternyata apa yang dia beli kita juga beli. Nah ini bukti bahwa kalau seseorang mengidolakan sesuatu maka dia lambat laun akan mengikutinya. Maka sama dengan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka apa yang disampaikan Rasulnya, apa yang diperintahkan Rasulnya, apa yang dilarang Rasulnya, maka ya kita ikuti. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya ya ini pernah ya, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ya, di antara konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, seorang sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Ya Rasulullah menjawab apa? Apa yang kamu siapkan untuk hari akhirat? Ya, Rasulullah tidak menjawab ya sekian dan sekian, beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian. Rasulullah mengatakan, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat, untuk hari akhirat? Maka sahabat menjawab, saya siapkan yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahab. Ya, kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Jadi kalau kita cintai Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama dengan orang yang kita cintai tersebut, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang keenam, tidak menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkannya. Ya, maka sebagai orang beriman ya, kita diperintahkan untuk menyembah Allah ya, dan senantiasa mengikuti rambu-rambu yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya ya. Cara menyembah kita kepada Allah sudah dijelaskan melalui Rasulullah SAW. Cara sholat, bagaimana berzakat, bagaimana berpuasa, semuanya sudah ditentukan dan telah disyariatkan, dan telah sempurna syariat Rasul, syariat Allah, syariat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah tersempurnakan pada hari ini agamaku, sehingga tidak perlu ada penambahan-penambahan atau bahkan pengurangan-pengurangan yang telah ditetapkan atau telah disyariatkan Allah dan Rasulnya ya. Maka konsekuensi kita terhadap Muhammad Rasulullah, kita senantiasa ya menjalankan yang diperintahkannya, yang diperintahkan Rasul Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang telah dilarang Allah dan Rasulnya ya. Inilah anak ikhwas sekalian tentang konsekuensi kita ya terhadap kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammadun Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan itu bisa dipahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Tapi ini saja materi kita hari ini ya, semoga bermanfaat ya, dan jika ada yang menanyakan ya
kita silakan. Halo Ustaz. Baik. Tafadhol. Mau bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana Tafadhol, itu Ustaz kalau misalnya boleh gak Ustaz kayak beribadah ki Ustaz tuh? Beribadah ki tapi kayak beribadah itu Ustaz kayak takut ki masuk neraka bukan karena takut ki sama bukan karena Allah Ustaz. Beribadah karena takut sama Kayak takut ki kayak masuk neraka Ustaz begitu. ya, dia beribadah karena takut masuk Bukan neraka. karena Allah Ustaz. Bukan takut karena Allah. Gitu ya maksudnya. Ya Baik. Ustaz. Ya, secara tabiat ya manusia pasti ya takut sama ancaman yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Begitu juga secara tabiat manusia pasti menginginkan yang namanya surga yang telah dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi itu bukan dijadikan semata-mata bahan ya agar kita beribadah karena itu, ya, yaitu sehingga perlu kita dalam ibadah kita semuanya harapan atau semuanya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga yang kita inginkan, adapun neraka yang kita takutkan, itu sebenarnya mengikut ya, mengikut ya. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah semata-mata ya tanpa menghiraukan segalanya, itu sebenarnya sudah mengikut. Kalau kita beribadah kepada Allah tentunya akan mengikut surga atau kita lebih mendekat ke surga dan kita lebih menjauh daripada neraka. Sehingga ya perlu kita luruskan niat kita ya. Adapun yang janji-janji yang Allah sebutkan supaya memotivasi kita untuk beribadah ya, terus beribadah dengan melakukan amalan-amalan yang akan kita petik nanti di akhirat. Sebaliknya Allah jelaskan neraka di dalam Al-Quran sehingga ya supaya kita termotivasi untuk meninggalkan ya segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ya, mungkin kita saling sapa lagi. Silakan diaktifkan videonya.